Yuni memang siap Bu Erniati, Pak. Kurang jelas suara Bu Eni nih. Kalau Yuni memang setelah Bu Erniati, Pak. Oh, Ya. memang belum lagi tadi. Kenapa tadi? Tadi kan waiting, Pak. Jadi masuk sendiri ke Zoom. Jadi saya keluar lagi. Pas saat Bu Erniati tampil. Oke lah. By the way lah dulu, saya mau sholat sebentar dulu ya. Oke. Oke, apa? Oh, Baik. saya udah waiting dari tadi nih, Pak, dari jam 4. Jam 4? Iya. Baru Ini apa? Zoom-nya itu apa? saya nunggu kira Pas ibu apa tadi? Bapak apa gitu? Oh, saya kira Bapak kan sholat. Tuh saya tunggu dari jam 4 kurang tadi lagi saya udah waiting aja, Pak. Ibu sudah sholat? Lagi nggak sholat, Pak. Oh, ibu dari mana nih posisinya? Oh, di Padang Pariaman, Pak. Oh, ini pada Dakek. Nah, Dakek, Pak. Bu Aluang, Pak. Oh, Bu Aluang. Ibu dalam berapa lama ngajarnya? Oh, dari honor sudah lumayan, Pak. Kalau diangkat tahun 2014, Pak. Sekarang sudah PNS belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah sudah, Pak. Sudah berapa kali ini untuk bisa mengikuti PPG ini? Oh, saya udah baru 2 kali, Pak. Soalnya kan saya dulunya guru bidang studi, Pak. Jadi lulus PNS-nya kan di SD. Nah, jadi harus linear dulu baru bisa ikut PPG lagi, Pak. Oh, begitu. Iya. Kuliah lagi, Pak. Ibu kan sudah berapa lama ini mengerjakan? Dari awal sampai ke proses pelajaran kan terakhir itu berkicing ya? Iya, Pak. Betul? Iya, Pak. Saya ingin Ibu menguraikan, menjelaskan ke saya ada 3 konsep tuh, ya. Yang pertama, bagaimana apa itu yang dimaksud dengan konsep itu dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Yang pertama, quote. Yang kedua, effect. Yang ketiga, literasi numeris. Nantikan. Coba Bu cerita sepanjangnya juga. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan bagaimana melaksanakannya di kelas. Itu aja, jelaskanlah. Iya, Pak. Ya kan? Kalau pertama untuk pembelajaran HOTS itu Higher Order Thinking Skills, artinya berpikir tingkat tinggi. Itu kalau dilihat dari perangkat pembelajaran, maka dilihat dari indikatornya diambil ranah C4 sampai C6. Kalau untuk di proses pembelajarannya bisa menggunakan model-model pembelajaran. Contohnya salah satu adalah PBL, Pak. PBL itu mengorientasikan pada masalah, maka termasuk itu dalam termasuk juga dalam HOTS. Kemudian proses pembelajaran bisa dimasukkan tentang HOTS ini, Pak. Kemudian kalau untuk TIPEK menggunakan teknologi pedagogical content knowledge, itu bisa dimasukkan, bisa dalam media pembelajaran, memanfaatkan teknologi, membuat video pembelajaran, membantu anak. Kalau sekarang sudah luring, saya tidak pernah belajar daring, sebenarnya sering belajarnya luring. Jadi kalau daring bisa kita gunakan mungkin Google Classroom. Nah, tapi karena saya tidak ada daring, Pak, jadi menggunakan WhatsApp saja, WhatsApp group. Kemudian untuk literasi dan numerasi, kalau literasi dan numerasi itu kemampuan dasar anak yang berhubungan dengan keterampilan yang mengasah anak untuk dapat memiliki keterampilan hidup, keterampilan dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dimasukkanlah kemampuan literasi dan numerasinya ini dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa lagi? Ada? Dah? Oke, ada lami lagi ya. Ya, Pak. Waktu itu bagaimana menilainya?
Menilai hoax, Pak, sama dengan melakukan penilaian evaluasi baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau dari pengetahuan berarti mengacu pada indikator yang sudah kita tetapkan. Jadi lembar evaluasinya dibuatlah kisi-kisi soalnya berdasarkan indikator yang sudah kita tentukan di awal. Jadi Ibu kemarin apa anunya indikatornya atau tujuannya? Boleh? Tujuannya, Pak, aduh, saya lupa, Pak. Tujuannya, bentar ya, Pak, saya untuk RPP yang kedua, yang pertama menelaah pengertian iklan media cetak. Yang keduanya menganalisis unsur-unsur iklan pada media cetak. Oke, yang menganalisis itu bagaimana Ibu penilaian? Menganalisisnya berarti disajikan kalau saya sajikan sebuah video pembelajaran, kemudian anak nanti mengambil menelaah dari video yang saya tampilkan, mendapatkan pengertian iklan media cetak ini. Jadi bentuk soalnya apa bunyinya? Soalnya berarti gimana ya, Pak? Menelaah. Kalau penilaian gimana? apa, Pak? Kalau penilaian Ya, ada soalnya. soal ya. Gimana tuh? Kalau menelaah berarti harinya kalau menjelaskan tak ya, Pak ya? Berarti uraikanlah pengertian iklan media cetak berdasarkan video yang telah disajikan. Ya, bisa gitu, Pak? Uraikan itu ya. Ya. Oke. Nah selanjutnya terkait feedback tadi ya, feedback. Oh ya, host itu pedomannya apa tuh Bu? Kata kerjanya ya? Iya, Pak, KKO-nya, Pak. KKU itu teori mana dipakai itu Bu? Taksonomi belum, Pak? Taksonomi belum ya? Iya. Oke. Nah kan feedback lagi. Feedbacknya apa? Teknologi, pedagogikal, penulis ya. Content, knowledge, ya, Pak. Nah apa tuh komponen yang ada di feedback itu apa saja Bu? Yang pertama menggunakan teknologikal, Pak. Teknologi berarti memanfaatkan teknologi. Teknologi. Ya, yang kedua ilmu pedagogik. Ilmu pedagogik. Ya, yang ketiga konten atau materi pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir Oke. adalah pengetahuan, Pak, knowledge. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau dua saja antara teknologi dengan pedagogik? Ya. Seperti apa kombinasi dua itu? Kita punya contohnya? Oh, teknologi dengan pedagogik gitu ya, Pak? Ya, ya. Kalau pedagogik kan ilmu untuk bagaimana menyampaikan pada anak, berarti Ya. teknologi pedagogiknya Mana Bu? Betul kan tiga-tiga tuh? Teknologi, ya, pedagogik, dan konten itu menjadi satu ya. Sekarang buatnya dulu. ya, teknologi Bisa dan pedagogik ya, Pak. bagaimana kita ini dengan memberikan contoh terpadu dengan teknologinya? Kalau konten berarti saya buat video pembelajaran ya, Pak. Tapi kalau misalnya Nanti konten sekarang pedagogik dengan teknologi. dulu, Pak, saya analisa dulu, Pak. Di sini hujan lebat jadi agak ini, Pak. Gimana? Pedagogikal teknologi berarti bagaimana memahami anak dengan teknologi berarti gimana sih ya, Pak? Mungkin apa, Pak? Bisa memanfaatkan teknologi dalam mulai dari administrasi di kelas gitu, Pak. Misalnya seperti apa, Pak? Gimana? Bisa mungkin dalam menyajikan LKS atau LKPD dalam kegiatan pembelajaran. Bisa gitu, Pak? Itu kan nggak ada teknologi ya.
Penyaringan KPD. Apa teknologi? Enggak tuh Pak. Ini ya. Kalau pedagogikal ilmu yang ini sih, jadi mungkin memanfaatkan WhatsApp group Pak. Gimana? Memanfaatkan WhatsApp group untuk mengontrol bagaimana menyampaikan informasi atau mengontrol anak. Oke, pedagogika apa artinya? Pedagogik itu ilmu cara memahami anak Pak. Apa? Ilmu bagaimana cara memahami anak Pak. Memahami anak. Bukan. Apa Pak? Hujan lebat Pak, nggak kedengaran Pak. Gimana? Pedagogik ilmu yang membahas tentang bagaimana pembelajaran dilakukan, mulai dari perencanaan sampai ini. Tuh. Nah, saya memberikan contohnya itu seperti apa? Gimana ya, Pak? Kalau pedagogikal, Oke lah. Kalau misalnya konten dengan teknologi, gimana pelajarannya? kalau konten dengan teknologi bisa Pak dengan Kalau apa misalnya konten dengan teknologi? ya, kalau konten dengan teknologi Pak bisa misalnya dengan membuat PowerPoint interaktif atau membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran, kemudian ditampilkan dengan proyektor gitu Pak, atau infocus. Nah, kontennya apa? Materi Apa pembelajarannya, kontennya? materi pembelajarannya Pak. Kontennya. Apa contoh materinya? Misalnya contoh sistem seperti RPP saya kan Pak, tentang sistem pencernaan. Maka saya buatlah ya, saya buatlah video pembelajaran. Sistem pencernaan itu prosesnya. Ya. Bisa itu dari videonya sistem pencernaan itu materinya. Saya ada buat sendiri, tapi penguraian dari organ-organ yang mendukung organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan Pak. Apa organ-organ itu? Kebetulan saya menggunakan Canva, jadi bisa diambil organnya itu per satu-satu Pak. Oh, diambil organ itu? Ya, kalau di Canva bisa kita misalnya lambung, ada gambar lambung yang bergerak gitu, ada di dalam Canva Pak. Nah, itu artinya info selama dengan teknologi namanya. Iya Pak. Ya, jadi sampai kepada gambarnya lah. Ya. Oh ya, teknologi kan. Dia bukan aslinya. Nah, sekarang menyampaikan itu menggunakan teknologi kan ada yang menggunakan Menggunakan infocus Pak. Infocus. Iya. Nah, jadi artinya ibu melakukan perencanaan, Ya. pelajaran, pencernaan itu ya. Iya Pak. Pencernaan itu menggunakan tiruan gitu ya. Hasil tiruan menggunakan penggambar atau pada benda tertentu yang diperangkat sendiri. Ya. Setelah itu buat videonya seperti itu ya, seperti itu. Iya Pak, sudah saya upload juga ke YouTube Nah, dan itu sudah ya, sudah saya tampilkan pada anak. Oke, sekarang penilaian lagi. Penilaian itu apa sih? Ada 3 Pak, penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, kemudian penilaian pengetahuan Pak. Nah, yang sikap seperti apa Bu penilaiannya? Kalau sikap berarti masuk dalam bagaimana karakter anak itu di dalam kelas gitu Pak. Misalnya mulai dari awal masuk, misalnya anak itu menunjukkan misalnya sikapnya kesadaran untuk berdoa begitu, kemudian mematuhi peraturan begitu, sikapnya jujur, disiplin gitu Pak. Ada rubriknya. Selain sikap apa? Apa Pak? Sikap itu bagaimana melihatnya? Apa melihatnya? Rubrik Pak, diamati, kemudian dibuat rubrik penilaian sikapnya Pak. Jurnalnya gitu Pak. Aduh, putus-putus Pak. Apa Pak?
Apa? Putus-putus suara bapak pak. Apa rubrik itu? Dasar Rubrik apa artinya? rubrik. Rubrik apa? Rubrik itu kumpulan apa namanya ini panduan gitu ya pak. Rubrik Apa artinya rubrik itu? kumpulan panduan ya pak. Panduan. Ya, Panduan tentang apa tuh? panduan untuk mengamati pak. Apa ya? Mengamati. Oke. Ya. Jadi sikapnya itu menggunakan rubrik. Apa lagi Bu? Menggunakan rubrik jurnal kan pak, ada jurnal juga, dilihat Jurnal. ya, dilihat mana yang menonjol baik dan menonjol buruk Jurnal ya. ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu penilaian pengetahuan pak. Nah, pengetahuan. Pengetahuan itu bagaimana Ibu membuat anunya, penilaiannya? Penilaiannya mulai saya buat kisi-kisinya pak, diambil dari Apanya? kisi-kisi pak, kisi-kisi lembaran apa penilaiannya pak. Kisi-kisi itu berarti saya telah dari indikator yang sudah saya rancang di awal. Ya. Nah, kemudian saya lahirkanlah indikator soal, Ya. kemudian lahirlah soal. Ya. Nah, setelah itu baru kunci jawabannya gitu apa gitu pak. Oke. Itu kognitif ya. Iya pak. Nah, sekarang Bu, itu kan nanti dijabarkan di dalam RPP kan? Iya pak. Yang RPP perangkat pembelajaran itu apa saja Bu? Yang terkait dengan pembelajaran kita, apa saja yang dilengkapi? Apa saja yang disiapkan untuk pembelajaran juga? Yang pertama RPP pak. Kemudian Ya. yang kedua materi ajar. Belajar, Yang ketiga media pembelajaran. media pembelajaran, bro. Ya, kemudian LKPD pak, lembar kerja. LKPD, Ya, kemudian yang terakhir penilaian. penilaian ya. Ya. Nah, di RPP Ibu itu dibuat itu apanya di RPP ya instrumen atau penilaian-penilaian yang akan digunakan dibuat semuanya itu ya dengan kunci-kuncinya sekalian ya. Di penilaian saya letakkan pak, kalau di RPP bagian atas itu paling ditulis saja pak, penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Nah di lampiran baru saya lampirkan yang penilaian yang 3 itu pak. Oh gitu. Nah, sekarang Bu di RPP itu ada kegiatan pendahuluan, ada inti penutup kan? Iya pak. Nah, kalau di pendahuluan itu apa yang Ibu lakukan situ? Yang pertama saya pastinya menyapa anak, memberi salam gitu kan. Kemudian seperti kalau acuan K13 itu ada di situ menyanyikan lagu wajib, salah satu lagu wajib untuk menumbuhkan karakter anak yang cinta tanah air. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan persepsi pak. Setelah persepsi kemudian mengingatkan anak pembelajaran yang dahulu. Kemudian saya menyampaikan tema saya apa hari ini, subtemanya apa. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran pak. Oke, terus di penutup apa yang bisa disampaikan? Kalau di penutup, yang pertama saya mengajak anak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah setelah itu kami lakukan refleksi gitu pak, refleksi pembelajaran hari ini. Menanyakan refleksi itu apa Bu? Mengkaji ulang bagaimana yang kita lakukan hari ini. Misalnya dengan menanyakan anak, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini, apa yang mereka rasakan, apa yang manfaat yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini, kemudian sikap apa yang telah kita terapkan hari ini. Seperti itu pertanyaannya Pak, kira-kira. Itu ya? Ya Pak. Nah, yang seperti itu tuh berdasarkan dari yang Ibu buat di identifikasi masalah kan? Refleksi. Ya maksudnya Pak? Maksudnya Pak? Ibu kan pertama kali kan mengidentifikasi masalah kan? Oh iya Pak, di kegiatan inti ya Pak? Bukan waktu pertama kali sebelum ini. Oh di ini Pak, ya. Jadi
waktu dulu itu apa yang Ibu tetapkan masalah yang ditemukan? Di awal LK 1.1 ya Pak? Iya, iya, Oh, iya. pertama saya menemukan masalah dalam pedagogik gitu Pak. Motivasi belajar anak masih rendah. Kemudian pembelajaran belum mampu merancang pembelajaran yang hot Pak. Nah, penyebabnya Ibu sebutkan apa di situ? Karena awal-awalnya dulu kan Pak, anak ini kurang aktif gitu. Jadi anak ini kurang bersemangat dia mengikuti Penyebabnya apa? pelajaran. Penyebabnya mungkin dari satu materinya mungkin yang baru dan sulit mungkin dipahami anak. Yang kedua mungkin Penyebabnya yang dari Ibu misalnya ya apa? cara mungkin dari saya mengajar tidak menggunakan media yang menarik gitu Pak, atau Oke, tidak melakukan iya. metode pembelajaran yang menarik sehingga monoton gitu Pak. Nah, lalu Ibu membuat rencana aksinya kan, dalam bentuk apa tuh rencana aksi itu? RPP Pak. Nah, RPP ya, kan berikan RPP tadi kan. Ya. Sudahkah tak akomodir masalah tadi di RPP itu? Dari sejauh kemarin sampai per-teaching dan saya rasakan gitu Pak setelah melakukan per-teaching, terjawab masalahnya, karena dalam RPP itu saya melakukan banyak variasi sehingga dapat merangsang motivasi anak dalam belajar gitu Pak. Oke. Baik, saya rasa cukup Pak Fahri. Pak Fahri sudah mencukup Pak. Oke, Bu Ya, Pak. Yuni ya, Yuni Ya, Pak. lagi. Ya Pak? Bu Yuni ya. Iya Pak. Oke, Bu Yuni kan sudah mengikuti proses pembelajaran ya, baik di sekolah maupun di dalam titik ini juga ada 3 minggu berturut-turut ya. Iya Pak. Nah, kemudian apa saja yang Ibu lakukan selama PPK itu? Proses yang telah dilalui itu apa saja? Yang pertama Pak, yang pertama sekali waktu itu melakukan lapor diri. Setelah lapor diri saya melakukan ikut meeting orientasi bagi mahasiswa yang baru gitu ya Pak. Setelah itu masuk pada dibagi dalam kelas masing-masing. Kemudian pada kelas masing-masing mulailah melakukan kegiatan LK lembar kerja. Pertama mengidentifikasi masalah Pak. Dari beberapa jenis permasalahan. Dulu sebelum lanjutkan, yang dikatakan masalah itu apa? Masalah itu berarti sesuatu yang tidak seharusnya, yang berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja gitu Pak. Kalau dalam pembelajaran yang ditemukan apa saja itu? Kalau yang itu kan Pak, saya merasakan anak ini masih ketertarikannya untuk belajar, untuk serius mendengar atau apa itu masih kurang gitu Pak. Oke. Kemudian saya masalahnya belum mampu merancang pembelajaran yang berbasis HOTS gitu Pak. Pembelajaran yang berbasis HOTS. Ya. Biasanya pembelajaran berbasis masalah biasanya. Ya kan, maksudnya masalah yang keduanya itu Pak. Masalah yang saya temukan yang kedua, dalam pembelajaran saya itu, kenapa saya tidak mampu menghadirkan pembelajaran itu yang hot gitu Pak, masih lost. Yang solusi yang Ibu tawarkan apa? Di ini Pak, di RPP 1 saya tawarkan solusinya melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan mode pembelajaran PBL, kemudian memanfaatkan teknologi ICT atau TIPEC, kemudian saya melakukan ice breaking pada saat pembelajaran. Jadi sehingga pembelajaran itu bervariasi. Ice breaking itu kapan bisa digunakan? Kalau saya lakukan misalnya setelah satu kegiatan Pak, untuk supaya anak kan kalau tematik kan sebenarnya tidak boleh kita ini sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya nanti Pak. Jadi perpindahannya itu saya menggunakan ice breaking ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya Pak, supaya mereka bisa fokus lagi ke tujuan selanjutnya. Oke. Ya, ini ice breaking itu kan biasa di awal pembelajaran kan? Di awal ada juga Pak. Kalau di awal saya masukkan itu paling tepuk aja Pak, saya tepuk semangat gitu. Nanti di tengah-tengah saya kasih lagi satu ice breaking yang menjawab kebutuhan gaya belajar anak yang senang kinestetik gitu kan. Jadi dia tidak duduk saja di bangkunya gitu.
model pembelajaran PBL itu kan bukan satu-satunya ya, Iya Pak. bukan satu-satunya Iya. kan. Adakah pembelajaran lain yang dapat menyelesaikan masalah? Yang penyelesaian masalah ya Pak. Bisa Ya. ada discovery learning bisa Pak dalam untuk menyelesaikan masalah. Apa bedanya discovery learning dengan PBL? Kalau PBL kan discovery itu menemukan apa itu ya Pak bedanya, menguraikannya dengan kata-kata. Discovery learning Kalau discovery itu menemukan ya Pak. Jadi kalau problem learning kalau PBL Pak, dia yang pertama kita lakukan itu mengorientasikan anak-anak ini pada masalah yang ada pada kehidupan nyatanya gitu Pak. Kalau discovery dia menemukan apa misalnya menemukan penyelesaian masalah ini gitu Pak. kalau menemukan masalah kan sama gitu dengan problem. Sintanya beda sedikit Pak. Apa beda ceritanya? Aduh saya lupa ini discovery ini Pak. Discovery ini Sekarang oke. Kalau discovery lupa. Sekarang apa beda PBL dengan PJBL? kalau PJBL menghasilkan sebuah produk yang dilakukan dalam kegiatan pembelajarannya gitu Pak. Apa contohnya? Misalnya perencanaan, misalnya project based learning, misalnya membuat sistem pernafasan buatan dengan bahan yang ada di sekitar misalnya gitu Pak. Nah berarti pembelajarannya bagaimana mulai dari anak ini merencanakan sampai membuat mengerjakan, terbuatlah sebuah produk alat pernafasan buatan yang dibuat dari bahan-bahan di sekitar anak gitu. Apa contoh yang konkretnya apa? Konkret. Anda disuruh membuat alat pernapasan buatan gitu. Ya, yang misalnya kan pernafasan buatan itu dibuat dari balon gitu kan Pak, masukkan ke dalam botol. Jadi anak di situ mengamati bagaimana cara proses pernafasan itu dari produk yang dia dapatkan. Mungkin bisa juga dalam ini bisa juga Pak dalam dalam seni budaya gitu kan Pak. Misalnya anak ini merencanakan sebuah pergelaran kelas. Nah dalam pergelaran kelas ini berarti anak ini mulai merencanakan membuat nanti hasilnya produknya apa, mereka memperagakan apa yang telah mereka rencanakan tadi. Mereka melakukan pergelaran. Pergelaran itu dalam pembelajaran apa maksudnya? Keterampilan ya Pak. Ya, nah pergelaran itu yang dalam pembelajaran bagaimana caranya? Masuk dalam ranah keterampilan ya Pak. Iya betul, tapi bagaimana caranya melakukan